Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Perjalanan Hijrah, terima kasih sudah kembali menyapa di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, ketenangan hati, dan keberkahan di setiap langkah kalian sekeluarga, dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari kesulitan yang memberatkan dan dipertemukan dengan kebaikan yang tak terduga. Pernahkah kamu membayangkan, di tengah panas terik gurun yang membakar, dan hati orang-orang yang masih keras, ada satu sosok yang justru meluluhkan hati, bukan dengan pedang atau ancaman, melainkan dengan kelembutan yang luar biasa, bahkan kepada makhluk yang paling sederhana sekalipun. Inilah kisah yang jarang disampaikan, namun menjadi bukti paling nyata, bahwa kasih sayang adalah inti dari seluruh ajaran yang dibawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di masa awal kenabian, saat penduduk Mekah belum banyak yang mau mendengar seruan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap berjalan sendirian, melintasi jalanan berdebu dan semak-semak kering di pinggir kota. Pakaiannya sederhana, kadang ada bagian yang sudah tipis dan usang. Perutnya pun sering terasa kosong karena belum ada makanan yang cukup. Namun wajah beliau senantiasa teduh. Mata tak pernah memandang rendah siapapun, dan langkahnya tak pernah tergesa. Suatu sore yang berangin kencang, beliau berhenti di bawah pohon kurma tua yang rindang. Di sana tampak seekor kucing betina kurus. Bulunya kusam dan berdebu, duduk diam sambil menggendong 3 ekor anaknya yang masih buta dan menggigil. Induknya tampak gelisah. Perutnya cekung karena berhari-hari sulit mencari makan. Saat Rasulullah mendekat, binatang itu tak lari seperti biasanya. Ia justru mendongak perlahan, seolah mengenal kebaikan yang terpancar dari sosok itu. Beliau segera duduk bersila dengan sopan di tanah yang agak bersih, lalu perlahan mengeluarkan sedikit sisa daging kering dan butiran kurma yang dibawa sebagai bekal seadanya. Beliau tak langsung melemparkan makanan itu, melainkan meremukkannya perlahan dengan tangan kanan yang halus, hingga cukup empuk, lalu meletakkannya perlahan di hadapan induk dan anak-anaknya. Sambil mereka makan dengan lahap, beliau duduk diam tak jauh dari situ, menjaga agar tak ada binatang lain mengganggu mereka. Cahaya matahari sore menyinari bahu beliau, membentuk bayangan panjang yang melindungi mereka dari sisa terik panas. Tak lama kemudian, lewatlah seorang pedagang kaya yang sering mengejek ajaran baru itu. Ia berhenti dan menatap heran. "Mengapa engkau merawat binatang begitu teliti, padahal dirimu sendiri pun sering tak makan kenyang?" Tanyanya dengan nada yang masih setengah meremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lembut namun tegas. Suaranya tenang dan tak sedikit pun tersinggung. "Sesungguhnya Allah menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang penyayang. Barang siapa menyayangi makhluk di bumi, maka yang di langit pun akan menyayanginya. Sedekah tak harus melimpah, yang penting diberikan dengan hati yang ikhlas." Kata-kata itu perlahan meresap ke dalam hati pedagang tersebut. Ia tak segera berbalik pergi, melainkan diam terpaku, melihat betapa besarnya perhatian yang diberikan pada makhluk yang dianggap kecil dan tak berharga oleh banyak orang. Di kesempatan lain, kisah serupa terulang. Pernah ada seekor unta tua yang sering dipaksa kerja keras hingga kurus dan lelah. Saat melihatnya meronta tak berdaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri, mengusap leher dan kepalanya dengan lembut, sambil berucap agar pemiliknya lebih berhati-hati. Beliau mengingatkan bahwa setiap makhluk memiliki perasaan, punya hak untuk diperlakukan baik, dan semuanya adalah amanah dari Sang Pencipta. Inilah sifat yang dibawa beliau sepanjang hidup. Tak sekadar mengajarkan tata cara beribadah, tapi mencontohkan bagaimana kasih sayang harus terlihat nyata dalam setiap pertemuan, baik dengan kerabat, tetangga yang memusuhi, anak yatim yang terlantar, maupun binatang yang sering dilupakan. Sahabatku, dari kisah ini ada pelajaran besar yang bisa kita bawa ke dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita berpikir, baru bisa berbuat baik jika sudah punya banyak harta, jabatan tinggi, waktu luang yang panjang. Padahal contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebaliknya. Kasih sayang tak menunggu kaya, sedekah tak butuh melimpah, dan kebaikan tak harus menunggu momen besar. Mulailah dari hal kecil,
memberi makan hewan yang kelaparan, menyapa tetangga yang jarang bertegur sapa, berbicara dengan nada lembut, atau sekadar meluangkan waktu mendengarkan orang yang sedang sedih. Semua itu nilainya sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, menguatkan tekad untuk terus berbuat baik, dan menjadi penyejuk hati di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan dalam setiap amal kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.